Cerita lama tentang kritik pedas Sintayong terhadap kompetisi Liga 1 kembali relevan, terutama setelah komentar tajam bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, belakangan ini menjadi sorotan. Saat masih menukangi timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang kerap menyuarakan kritik pedas soal kualitas Liga 1 Indonesia. Ia sering hadir langsung di stadion untuk memantau pemain-pemain lokal sebagai bagian dari tugasnya. Namun dari pengamatannya, Sintayong menilai kualitas kompetisi Liga Indonesia masih jauh dari ideal. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa liga yang lemah akan berdampak langsung pada performa timnas. Kini kritik serupa kembali mencuat, kali ini dari mulut Yuran Fernandes. Bek sekaligus kapten PSM Makassar itu telah menyebut bahwa kualitas Liga 1 sebagai lelucon setelah golnya dianulir dalam laga melawan PSS Sleman yang berakhir dengan kekalahan 3-1 pada Sabtu 3 Mei 2025. Ucapan yang dilontarkan di media sosial langsung viral dan menuai reaksi keras dari PSSI serta PT Liga Indonesia Baru. Meski Yuran telah menghapus unggahan dan menyampaikan klarifikasi, Komisi Disiplin PSSI tetap menjatuhkan sanksi berat. Larangan bermain selama 12 bulan serta denda sebesar 25 juta. Hukuman ini berdasarkan pasal 59 ayat 2 pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Padahal, dalam aturan tersebut, hukuman yang diterima minimal seharusnya hanya 3 bulan, namun Yuran Fernandes mendapatkan hukuman larangan bermain selama 1 tahun. Mengenai sanksi yang diterima pemainnya, PSM Makassar pun tak tinggal diam. Klub asal Sulawesi Selatan tersebut resmi mengajukan banding atas hukuman yang dianggap terlalu berat untuk sang kapten. Sanksi ini sudah mulai berlaku sejak Jumat 10 Mei 2025, dan Yuran Fernandes pun telah absen saat PSM Makassar menjamu Malut United pada pekan ke-32 Liga 1. Tak hanya dalam negeri, kasus ini juga telah menembus sampai ke luar negeri. Publik Vietnam juga telah merespons nasib yang dialami oleh Yuran Fernandes. Menurut mereka, Yuran Fernandes merupakan korban akibat komentar negatif yang dilontarkan untuk sepak bola Indonesia. Sementara Yuran diprediksi akan kembali ke kampung halamannya Tanjung Verde untuk melanjutkan karirnya. Usai tinggalkan Persija, Carlos Pena dikaitkan dengan klub raksasa Malaysia. Setelah resmi tak lagi menukangi Persija Jakarta, pelatih asal Spanyol Carlos Pena kini ramai dikaitkan dengan klub besar Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Carlos Pena telah resmi dilepas Persija pada pekan ke-30 Liga 1. Kabar pemutusan kerjasama tersebut telah diumumkan langsung oleh manajemen Persija melalui kanal resmi klub. Keputusan tersebut tak lepas dari performa inkonsisten tim Macan Kemayoran di sepanjang musim. Kekalahan terbaru dari Semen Padang dengan skor 2-0 menjadi titik nadir yang memperkuat keputusan manajemen untuk berpisah dengan sang pelatih. Tak butuh waktu lama setelah hengkang dari Persija, nama Carlos Pena langsung mencuat sebagai kandidat pelatih anyar JOGT yang merupakan klub papan atas Liga Malaysia yang dikenal ambisius dan syarat prestasi. Menurut kabar yang beredar di media sosial dan forum sepak bola Asia Tenggara, Carlos Pena masuk dalam daftar 3 calon pelatih utama JDT. Menariknya, semua kandidat berasal dari Spanyol, yakni Luis Charian, Luis Garca Fernandez, dan Albert Sanchez. Shane Patinama dan 3 pemain abroad timnas Indonesia jadi incaran klub Liga 1. Isu kepulangan 3 pemain timnas Indonesia yang saat ini tengah berkarir di luar negeri kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ketiga nama tersebut digadang-gadang bakal meramaikan bursa transfer Liga 1 Indonesia musim depan. Spekulasi mengenai kepindahan mereka turut memicu antusiasme di kalangan supporter klub-klub besar seperti Persib Bandung dan Bayangkara FC. Salah satu nama yang paling disorot adalah Jordi Amat, bek tangguh yang saat ini tengah memperkuat Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia tersebut, dikabarkan menjadi incaran utama Persib Bandung. Kontrak pemain naturalisasi berusia 33 tahun itu akan berakhir pada 31 Mei 2025, membuka peluang besar bagi klub-klub Liga 1 untuk meminangnya. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor ini kian menguat seiring kebutuhan Persib akan sosok berpengalaman di lini belakang. Nama lain yang juga ramai dibicarakan ialah Sadil Ramdhani. Winger eksplosif milik Sabah FC ini juga akan habis masa kontraknya pada 31 Mei 2025. Ketertarikan Persib terhadap Sadil semakin mengemuka setelah sang pemain beberapa kali menunjukkan sinyal melalui media sosialnya, seperti penggunaan emoji hati biru yang identik dengan klub asal Bandung tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak bahkan telah menanggapi rumor tersebut dengan terbuka.
Meski mengakui bahwa spek finansial menjadi tantangan besar untuk merekrut pemain dengan nilai kontrak tinggi seperti Jordi dan Sadil, menurutnya, klub-klub Malaysia memiliki anggaran yang lebih besar sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk bisa membawa mereka pulang ke Indonesia. Nama ketiga yang masuk dalam radar transfer ialah Shane Patinama. Berbeda dari dua nama sebelumnya, Shane kini berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh Kasiupen, klub asal Belgia yang berlaga di kasta kedua. Kondisi ini menjadikannya target yang lebih realistis bagi klub-klub Liga 1. Bayangkara FC disebut sebagai klub yang paling serius meminatinya. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Chief Operating Officer Bayangkara, Sumarji, yang menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan agen Shane. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain, yang dimana kabarnya masih mempertimbangkan peluang berkarir di Eropa. Pergerakan para pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri memang selalu menjadi perhatian publik. Selain menjadi aset penting untuk tim nasional, kehadiran mereka di Liga 1 diyakini dapat meningkatkan kualitas kompetisi secara keseluruhan. Tidak hanya memperkuat tim yang mereka bela, namun juga mendorong daya saing liga dan menarik minat lebih luas dari publik dan sponsor. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai masa depan ketiga pemain tersebut. Namun berakhirnya kontrak dan dinamika bursa transfer membuka peluang besar bagi kembalinya mereka ke tanah air. Jika hal ini terwujud, Liga 1 musim 2025-2026 berpotensi menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam satu dekade terakhir. Sebagai catatan, Liga 1 Indonesia kini tengah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal profesionalisme dan kualitas pertandingan. Sejumlah klub mulai berbenah menghadirkan infrastruktur dan fasilitas latihan yang memadai, serta menggandeng sponsor besar demi memperkuat stabilitas finansial. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain diaspora untuk kembali ke Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki Jordi Amat, Sadil Ramdhani, dan Shane Patinama berpotensi menjadi motor perubahan bagi tim-tim yang mereka bela, sekaligus memberikan dorongan positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Kabar lainnya juga datang dari bek timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tengah menjadi sorotan setelah aksinya di media sosial, yang dimana mengundang reaksi dari Bobotoh, julukan supporter Persib Bandung. Pemain yang saat ini membela Persija Jakarta itu telah meninggalkan komentar di unggahan Instagram striker Persib, Dimas Derajat, yang baru saja kembali bermain usai cedera. Dalam unggahannya, Dimas Derajat yang juga pernah bermain bersama Rit di timnas Indonesia, telah menyampaikan rasa syukurnya bisa kembali merumput saat Persib ditahan imbang Barito Putra pada pekan ke-32 Liga 1. Rizky Ridho pun turut berkomentar dengan nada positif, yang oleh sejumlah bobotoh dianggap sebagai kode bahwa ia tertarik bergabung dengan MAM Bandung. Reaksi cepat dari para pendukung Persib pun membanjiri kolom komentar, dan memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan transfer sang bek ke Bandung. Sebagai informasi, Rizky Ridho merupakan salah satu pilar utama di lini belakang Persija dan Timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun asal Surabaya ini telah mencatatkan 30 penampilan bersama Persija di musim ini, dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Di level tim nasional, Ria mengoleksi 44 caps dan mencetak 4 gol, prestasi yang menunjukkan konsistensinya sebagai pemain bertahan yang tangguh dan produktif. Meski masih terikat kontrak dengan Persija hingga Juni 2026, rumor mengenai masa depannya mulai mengemuka. Terlebih di tengah isu kembalinya sejumlah pemain abroad ke Liga 1 musim depan. Potensi perombakan besar di tubuh klub-klub besar seperti Persib, serta kebutuhan mereka akan pemain lokal berkualitas, membuat nama Rizky Ridho masuk dalam radar spekulasi transfer.